kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa merubah diri untuk lebih baik, hidup lebih baik lagi. Hendaklah kita di hadapan Tuhan senantiasa jujur, hidup rendah hati dan tulus. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini Rabu 16 Agustus 2023. Saya Romo Siga dari Paroki Santo Yusuf, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jika saudaramu yang berbuat dosa mendengarkan teguranmu, engkau telah mendapatnya kembali. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber belas kasih, ampunilah kiranya kami bila kami sampai menempuh jalan yang sesat, dan semoga kami menengadah kepada Dia yang sabdanya menjadi rezeki kehidupan kami. Ialah Yesus, Putramu terkasih. Belas kasih-Mu yang nyata bagi setiap orang sepanjang zaman. Sebab Dialah Putramu Tuhan dan pengantara kami yang hidup bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 18 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kita sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Kristus yang senantiasa merubah diri untuk lebih baik, hidup lebih baik lagi, dan menjadi dewasa di dalam hidup beriman.
Hendaklah kita di hadapan Tuhan senantiasa jujur, hidup rendah hati dan tulus, untuk melawan egoisme diri, untuk melawan kesombongan yang ada di dalam diri. Karena kesombongan membawa dosa. Kesombongan membuat orang terpencil dari kehidupan bersama. Kesombongan membuat orang semakin hari semakin susut, tidak bisa bertumbuh. Tuhan Yesus menghendaki supaya kita melepaskan diri dari segala belenggu dosa, keterkungkungan pada diri sendiri. Namun hendaklah kita rendah hati di hadapan Allah, rendah hati mendengarkan ajaran Tuhan Yesus, dan dengan rendah hati berani bersaksi di tengah kehidupan bersama, membawa warta sukacita pengampunan, membawa warta sukacita supaya kita biasa untuk memaafkan jika orang meminta pertolongan, supaya kita juga terbiasa di dalam kehidupan bersama memaafkan apa yang telah dilakukan oleh orang lain, sekaligus kita juga mudah untuk melakukan minta maaf kepada orang lain jika kita sudah tahu bahwa diri kita ini salah, keliru, dan sudah sepatutnya kita kembali bertobat di hadapan Allah dan minta maaf di hadapan sesama. Saudara-saudari, inilah semangat hidup kemuritan di dalam kerendahan hati. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah menunjukkan belas kasih-Mu kepada kami dalam diri Yesus Mesias. Semoga sabdanya menghilangkan lapar kami akan keadilan, dan semoga hidup kami dapat membawa kedamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah, ibadat sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.